Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu ilmu morfologi atau biasa yang orang sebut ilmu absorpsi. Nah, mungkin banyak dari kita sering melihat kata-kata dalam bahasa Arab itu berubah-ubah polanya, berubah katanya. Nah, dari misalkan dari kataba bisa menjadi katibun atau maktubun atau maktabatun dan yang lain-lain. Nah, dari mana kata-kata itu semua berasal dan bagaimana proses pembentukan kata tersebut? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang semua itu. Nah, ada 6 poin utama yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama ada definisi morfologi, dan yang kedua ada objek kajian morfologi, dan yang ketiga ada satuan morfologi, dan yang keempat ada konsep derivasi, dan yang kelima ada proses pembentukan kata, dan yang terakhir yang keenam klasifikasi kata. Nah, video ini akan disampaikan oleh 4 materi. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan disampaikan, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama pematerinya. Definisi morfologi. Secara sederhana, morfologi yaitu ilmu yang mempelajari struktur internal kata dan cara perubahannya. Kalau dalam bahasa Arab, biasanya ilmu morfologi biasa disebut ilmu asarf. Kalau kita bandingkan dengan ilmu nahwu fokus kepada fungsi kata dalam kalimat, seperti apakah ia subjek, objek, dan khobar dan lain sebagainya. Sementara itu, morfologi mempelajari bagaimana kata itu terbentuk, bagaimana kata itu berubah, dan bagaimana bentuk-bentuk itu mempengaruhi maknanya. Misalnya, kata ba yang memiliki arti dia menulis, itu bisa berubah bentuk menjadi yaktubu, katib, maktub, maktab, dan lain sebagainya. Padahal semua perubahan itu memiliki satu konsep yang sama, yaitu menulis. Nah, semua bentuk perubahan itu yang kita kaji dalam morfologi, begitu. Nah, jadi inti morfologi adalah memahami sistem perubahan kata beserta maknanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu objek kajian morfologi. Objek utamanya yaitu kata, khususnya kata yang memiliki kemungkinan untuk berubah. Nah, dalam bahasa Arab, perubahan ini biasanya berasal dari akar atau jizr, pola atau wazan, kemudian perubahan huruf, penambahan imbuhan seperti prefiks, sufiks, ataupun infiks, atau pemanjangan dan pemendekan kata, pemendekan huruf. Jadi, objek kajian morfologi itu bukan membahas kata dalam kalimat, tetapi membahas unit kata itu sendiri, struktur dalam kata, dan bagaimana kata itu dibentuk. Bahkan, satu akar kata itu bisa berkembang menjadi banyak turunan. Nah, contohnya akar kata dari sin, lam, mim bisa melahirkan kata menjadi salamah, yusallimu, muslim, salam, dan maslamah. Semua ini termasuk kajian sharaf. Oke, kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu satuan morfologi. Jadi satuan terkecil dalam morfologi itu disebut morfem. Morfem adalah satuan unit yang memiliki makna. Nah, morfem sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada morfem bebas dan morfem terikat. Buat morfem bebas itu adalah morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai kata dan memiliki makna. Contohnya ada baitun yang berarti rumah, ilmun yang berarti ilmu, dan kolamun yang berarti pena. Yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kata. Ia hanya mendapat makna jika bergabung dengan morfem lain. Contohnya dalam kata yaktubu, yang berarti dia seorang laki-laki sedang menulis. Nah, jadi kita mengetahui morfem itu penting karena dari situ kita bisa ngenalin pola mana isim fa'il, mana isim maf'ul, mana fi'il mazid, mana jamak, dan lain sebagainya, begitu. Nah, dan inilah pondasi awal untuk memahami pola-pola kata.
Berikutnya kita masuk ke konsep yang sangat fundamental, yaitu derivasi dalam bahasa Arab. Ada dua elemen utama, yaitu yang pertama ada akar kata. Sebagian besar bahasa Arab berasal dari 3 huruf konsonan yang disebut jizr. Huruf ini membawa makna dasar. Contohnya dari akar kata kaf ta ba yang menjadi kataba yang bermakna menulis, dan juga dari akar kata sin lam mim menjadi salamah yang artinya selamat, dan ain lam mim menjadi alamah yang artinya mengetahui. Dan yang kedua ada pola kata. Pola kata atau wazan adalah kerangka bentuk yang diisi akar kata. Yang polanya yang berbeda dengan pola yang berbeda akan menghasilkan makna juga yang berbeda. Nah, misal akar kata kaf ta ba bila dimasukkan ke pola yang berbeda juga akan menghasilkan makna yang berbeda. Nah, misalnya ada pola fa'ala, kita masukkan menjadi kataba yang berarti dia menulis. Polanya fa'il menjadi katib artinya penulis. Polanya maf'ul kita masukkan menjadi maktub artinya sesuatu yang ditulis. Polanya maf'al bila dimasukkan menjadi maktab artinya tempat menulis, bisa meja ataupun kantor. Nah, yang terakhir polanya maf'alah menjadi maktabah yang berarti perpustakaan. Nah, kerennya dengan memahami akar dan pola, kita itu bisa menebak arti kata baru bahkan sebelum belajar kata itu. Misalnya kita tahu pola maf'ul. Biasanya itu maf'ul itu bermakna objek. Maka kata masbuk pasti sesuatu yang disusul atau didahului. Ini adalah kekuatan utama morfologi bahasa Arab. Berikutnya bagian inti dari morfologi yaitu istiqaq atau pembentukan kata. Nah, istiqaq itu menjelaskan bagaimana satu akar kata itu bisa berkembang menjadi ratusan bentuk, begitu. Nah, dari kita ambil contoh, yaitu kita ambil akar kata sin, lam, dan mim. Nah, dari kata ini itu kita bisa membentuk kata assalamu yaitu kedamaian, salama memberi salam, yusallimu sedang memberi salam, muslim orang yang berserah diri, Islam agama Islam, dan taslimun penyerahan. Nah, dari perubahan-perubahan itu tuh terjadi melalui penambahan huruf, perubahan vokal, atau mengikuti pola khusus. Nah, perubahan istiqaq itu mencakup derivasi dasar, tambahan huruf, perubahan vokal, dan pola wazan yang menghasilkan isim, fiil, dan bentuk-bentuk huruf lainnya. Jadi, satu akar kata bisa menghasilkan banyak kata yang semuanya berkaitan maknanya. Nah, dan inilah yang membuat bahasa Arab kaya akan makna. Udah? Kita masuk di bagian terakhir yaitu klasifikasi kata morfologi. Dalam bahasa Arab secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada isim, fiil, dan huruf. Isim adalah segala kata benda, sifat, nama, atau sesuatu yang tidak menunjukkan waktu. Contohnya kayak babun, ilmun, baitun, tawilun, rajulun, atau masjidun. Terus yang kedua ada fiil. Fiil adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan dan memiliki keterangan waktu. Contohnya kataba, alama, yadrusu, sayadhabu, dan akala. Yang ketiga ada harf, kata tugas atau kata penghubung. Contohnya kayak min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, dan lam. Nah, perlu diingat lagi bahwa pembagian ini dilihat dari segi morfologinya, yaitu bentuk internal kata dan polanya, bukan dari fungsi sintaksis seperti ilmu nahwu. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir materi. Nah, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal tentang morfologi atau ilmu sorf. Tadi kita sudah mempelajari apa itu morfologi, apa saja objek kajiannya, apa itu morfem bebas dan morfem terikat, konsep akar kata dan polanya, proses pembentukan kata, dan klasifikasi kata. Nah, semoga dengan memahami 6 poin ini, teman-teman bisa membaca, menulis, dan menganalisis kata-kata dalam bahasa Arab dengan lebih mudah.
Nah, kalau kita memahami akar kata dan pola, nanti kita bakal bisa menebak makna suatu kata tanpa kita harus melihat kamus terlebih dahulu. Dan kalian juga bisa memahami teks-teks Arab klasik dengan lebih baik. Syukron ala musyahadatikum. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaika.